Hai Sisi Jakarta, puji Tuhan ya, kita sudah melewati satu semester yang luar biasa, betul ya, di 2024. Saya berharap Bapak Ibu Saudara terus bertumbuh, terus mengalami Tuhan, dan percaya itu yang membawa kita terus dekat sama Tuhan, amin. Dan di bulan Agustus ini kita punya tema yang baru secara global, ya. Temanya tentang One Team, katakan One Team. Bicara tentang one team, itu pasti tidak asing dengan kata singkatan ini ya, tim. Mungkin udah sangat familiar buat kita, betul? Kata tim, itu bicara tentang together, everyone, achieve more, betul? Nah, waktu semua orang bersama-sama, kita tuh akan mencapai lebih banyak, betul? Nah, tim itu butuh kata together. Coba colek kanan kirinya, bilang together. Nah, together itu similar dengan kata unity, kesatuan. Nah, tapi dalam pelaksanaan sehari-hari, dalam kehidupan kita, menjadi satu itu gak mudah, benar gak sih? Even suami istri. Betul gak? Saya sama istri, wah bedanya jauh banget. Dari sisi apapun kita punya satu kiri, satu kanan, ya. Tapi saya percaya karena banyak perbedaan pun itu dalam waktu bersamaan kita melihat bahwa perlu kata kesatuan, betul? Untuk kita mencapai tadi, achieve more. Untuk mencapai lebih lagi bersama. Kita baca sama-sama ayat ini ya, supaya menguatkan saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9, ada di layar. Boleh kita baca sama-sama? 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Mungkin dalam pernikahan ada banyak mimpi, kerinduan dari suami istri yang mungkin belum tercapai secara bersama-sama. Padahal ayat ini bilang apa? Berdua lebih baik. Tapi kenapa? Mungkin dalam bisnis, dalam pekerjaan ada partner atau rekan kerja yang kayaknya satu ke kanan, satu ke kiri. Dan gak sampai kepada tujuan bersama. Kenapa? Karena kita itu ada banyak perbedaan, betul gak? Diversity itu yang membuat gak ada kesatuan. Tetapi unity is only possible where there is diversity. Unity without diversity is uniformity. Kesatuan terjadi kalau ada perbedaan. Kesatuan tanpa perbedaan adalah keseragaman. Bayangan saudara, kita pakai baju sama semua di sini. Coba. Agak lucu ya. Mungkin anak sekolah kali ya, sama seragam gitu. Tapi di kehidupan kita enggak seragam, bener gak sih? Pasti ada perbedaan. Pasti ada diversity. Kita enggak seragam, semua terlahir berbeda, betul gak sih? Terlahir dari banyak perbedaan. Bahkan yang lahir kembar pun ternyata perbedaannya banyak. Contoh, kalau yang belum tahu, istri saya lahir kembar. Nah, coba lihat fotonya. Lucu, istri saya pas kecil. Maaf ya, saya ambil fotonya dari mamanya diem-diem. Istri saya tuh kembar, ya. Mereka itu kembar, tapi ternyata perbedaannya tuh luar biasa. Karakter berbeda, pilihan berbeda, pekerjaan berbeda. Istri saya di R&D, Research and Development. Kembarannya itu bikin dia punya usaha bimbel. Jadi pekerjaan aja berbeda. Nah, saudara, perbedaan itu ada, even kita kembar sekalipun ada perbedaan. Nah, coba kita lihat sekitar kita, coba lihat kiri kanannya. Lihat kiri kanannya supaya lihat iya ya gue beda sama lu ya. Di tengah-tengah kita pun beda banget. Nah, saya mau undang 3 orang. Nah, supaya saudara tahu bahwa isi situ diversity-nya luar biasa. 3 orang boleh ke depan, ayo sudah ditunjuk, silakan. Thank you. Luar biasa mereka. Geser dikit. Oke. Kenapa gini ya?
Oke, saya kasih tahu dulu supaya saudara bisa lihat ya. Namanya siapa? Yusuf. Yusuf. Panggilan sayang saya Ucup biasanya. Tara? Andrean. Jangan panggil dia. Namanya Andrean loh, jangan salah loh. Saya panggil dia Andre, biasanya Andre. Oke. Nah, pekerjaan apa? Boleh ada mic, sorry. Supaya dikenal juga mereka. Thank you. Pekerjaan? Maintenance. Dia teknisi, maintenance, yes. Karyawan biasa. Bidang apa maksudnya? Semua karyawan, saya juga karyawan. Bidang apa biasanya? Logistik. Bapak, direktur bukan? Tukang tagih, Pak. Oh, tukang tagih. Bukan debt collector kan? Bukan, mirip. Oke, so Bapak asalnya dari mana, Pak? Saya Jawa Tengah. Oke, Bapak, Ibu? Gak apa-apa. Dari rumah di Bekasi. Oh, anak Bekasi. Tapi dari Jawa Tengah juga. Oh, gak apa-apa. Oke, lanjut. Asalnya dari Samosir. Samosir. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara lihat. Dari pekerjaan, nama berbeda, background keluarga berbeda. Benar gak sih? Dan saya percaya perbedaan itu sudah nyata di kita semua. Di gereja ini pun begitu. Ya. Dan saya mau kasih tahu bahwa mereka di dalam ICC, mereka disatukan lewat home cell. Lewat gereja ini. Dan membawa perbedaan itu gak apa-apa. Tapi semua bertumbuh di dalam rumah ini. Betul? Amen? Nah, tapi ada satu yang sama dari mereka semua. Saudara tahu gak? Mereka single dan available. Oke, thank you, silakan. Dijebak ya, maaf. Gak dibilang tadi ya, oke. Tapi emang benar mereka single semua. Saya sengaja cari yang single. Supaya ada kesamaannya. Oke, nah kesatuan terjadi kalau ada perbedaan. Betul gak sih? Kesatuan tanpa perbedaan adalah keseragaman. Semua perbedaan tuh ada. Seharusnya kita semua mengusahakan perbedaan itu. Persatuan itu. Amin. Jadi, saya kemarin merenung sebelum bikin sermon ini, bukan reason cuma ini aja bahwa kita tuh di ICC berbeda, bukan. Tapi ada satu hari saya ditelepon, ada call dari satu orang, dia nyeritain kondisi pernikahannya. Kesimpulannya, mereka berdua suami istri ini sudah tidak sefrekuensi, tidak bisa berjalan bersama lagi. Tapi ada satu lagi cerita sedang dalam proses perceraian. Waktu mereka konseling sama orang, yang ditanya begini saudara, apakah masih ada kesamaan di antara kalian? Saya dalam hati saya gini, sama kayak menanyakan begini, kalian itu punya perbedaan banyak, jadi apa kesamaan kalian untuk pernikahan ini dapat dipertahankan? Buat saya, ini pertanyaan yang gak tepat sebagai seorang konselor. Benar gak sih? Seharusnya dalam situasi yang ujung tanduk ini, kita seharusnya menyatukan mereka. Katakan amin, betul? Bukan melihat perbedaan yang banyak dan fokus sama kesamaan aja. Jadi buat saya ini seperti wake up call buat saya. Melihat bahwa berhubungan dengan semua kesatuan dan unity ini. Dan pas banget dengan tema ICC bulan ini tentang one team. That's why sermon saya hari ini saya berjudul A Call to Unity. Yes, ada panggilan untuk mengusahakan kesatuan. Karena kesatuan itu memang harus diusahakan, betul? Mari kita lihat kebenaran sebelum kita lebih dalam lagi. What we learn from Bible about unity. Unity is desire of God. Jadi kesatuan itu kerinduannya Tuhan, katakan amin. Tuhan pengen gerejanya bersatu. Tuhan berdoa untuk kesatuan. Kita baca di Yohanes 17. Boleh kita baca sama-sama? Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3.
Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus. Desire-nya Yesus, kerinduan Yesus itu kita jadi satu. Sama seperti Yesus dan Bapa, mereka satu. Yesus berdoa untuk kesatuan. Karena Yesus tahu, gak mudah, betul? Gak mudah banget bahwa kita yang berbeda bisa jadi satu. Tapi Yesus yakin tentang kesatuan. That's why dia berdoa supaya orang-orang percaya bersatu. Tapi saudara, ada sisi yang lain harus kita lihat. Yesus pengen kesatuan. Tapi sadar gak di kehidupan kita ada satu sosok yang gak mau kita bersatu. Unity is the dread of Satan. Ketakutannya setan waktu kita tidak bersatu. Dia gak mau kita bersatu. Listen to this. Setan gak suka kalau kita bersatu. Boleh bilang kiri kanannya? Boleh? Boleh? Supaya remind. Setan gak suka kalau kita bersatu. Coba ada gak suami istri di sini? Karena ini bicara pernikahan juga. Bolehkah suami istri saling bilang? 1, 2, 3 suami istri boleh? 1, 2, 3. Setan gak suka kita bersatu. Jangan bilang sebelahnya setan ya. Maksudnya kita bilang setannya gak mau kita bersatu. Bukan sebelahnya setan, oke? Jangan salah artikan saudara. Bahaya nanti bisa terjadi apa di rumah gitu kan. Kerinduan setan manusia itu terpecah. Ayat ini sangat bagus banget saudara. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah apa? Pembunuh manusia sejak semula. Jadi kalau kamu bermain-main dengan setan hari-hari ini, maaf, dia akan bunuh kamu satu waktu. Saya nggak tahu apa yang saudara lagi alami. Tapi waktu kita tidak berjalan dengan apa yang Tuhan mau, mungkin kita sedang mengikuti apa yang setan mau dalam hidup kita. Waktu kita nggak taat, mungkin setan sedang membawa kamu untuk tidak taat pada perkara-perkara berikutnya. Kita harus melihat bahwa pekerjaan iblis itu apa? Ayat 10, Yohanes 10 ayat 10. Pekerjaan iblis cuma 3. Ayo kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, dan saudara harus sadar. Ada Tuhan, ada setan. Jadi kalau kalian berdua-berduaan yang gak suami istri, nah tengah-tengahnya setan pasti. Betul? Jadi pekerjaannya itu cuma 3. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Harus memahami bahwa kita itu bersatu gak gampang. Perbedaan aja banyak, tambah satu lagi, si setan. Udah susah satu, setan gak mau pula kan. Udahlah, jadi orang Batak ini jadi namanya. Nah, makanya kita perlu mengusahakan, katakan mengusahakan. Boleh kita baca bahasa Inggris sedikit ya, boleh ya. Efesus 4 ayat 3 sampai 4. 1, 2, 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just you were called to one hope when you are. Dari ayat atas ini kita lihat bahwa mengusahakan kesatuan itu ada 2 hal yang perlu kita alami. 2 hal ini. Maka kita akan bahas 2 poin ini. Kesatuan apa yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, unity in one body. Katakan one body. Roma 12 ayat 4 sampai 5 dia bilang apa? For as we have many members in one body. Betul ya, tadi kita udah lihat 3 orang yang berbeda. Betul ya? Kita tuh sangat diversity-nya luar biasa. Di dalam gereja, dalam
mungkin pekerjaan, tapi percaya bahwa perbedaan itu bukan gak bisa buat kita bersatu. Paulus menuliskan ini, dia kasih remind buat jemaat di Roma. Bahwa kita itu satu tubuh, banyak anggota dan punya fungsi masing-masing. Betul? Jadi mau tubuhnya bagaimana? Coba kasih lihat tubuh, boleh? Gambar tubuh. Nah, agak serem ya, tapi gak apa-apa ya, itu tubuh ya. Tubuh itu beda-beda saudara. Ya, di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27 ini bilang apa? One body itu bicara soal fungsi masing-masing tubuh. Jadi coba bayangin, kalau tubuh nih bilang, oh kaki saya mau jalan, tapi tangan bilang jangan jalan. Gak akan berfungsi, benar? Seharusnya kaki dia berjalan, dia angkat kaki dan dia berjalan, betul? Waktu tangan bilang saya mau ambil sesuatu, sedangkan mata bilang jangan ambil yang itu. Dia gak akan ambil, dia gak akan bisa ambil ini kalau mata gak kasih tahu bahwa oh sebelah situ, benar gak sih? Betul ya. Nah, makanya setiap fungsi itu seharusnya begini. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang tidak lebih penting dari satu masing-masing. Semua penting, katakan penting. Coba bilang kiri kanannya begini, saya sebagai one body, bilang kiri kanannya, kamu penting. Kadang ada yang gak merasa bahwa dia penting di dalam rumah ini. Tapi saya mau bilang, as one body, kita itu semua penting dengan fungsi masing-masing. Ini bagus, kenapa harus di dalam satu tubuh? Efesus 4 ayat 15 sampai 16. Saya kasih highlight yang merah. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Boleh next gambar? Jadi, Yesus itu jadi kepala. Apalagi kalau orang yang menikah ya, benar udah tahu banget ya, waktu ikut BPN, pas lagi di pernikahannya diulang lagi bahwa Yesus itu jadi kepala atas rumah tangga kalian, benar ya? Nah, tubuh Kristus kita ini juga sebagai tubuh, mau saya tangan, mau saya kaki, mau saya apapun, kita harus tahu bahwa kepalanya Kristus. Kenapa? Karena dari kepala itu jadi hal yang membuat kita bergerak, betul? Hal yang visi mau kemana, dia akan menggerakkan semuanya. Tapi kalau ada tubuh, bagian tubuh yang gak mau bergerak, berarti sebenarnya dia gak mau ada dalam tubuh itu dan Kristus bukan sebagai pusat dari segala sesuatu. Amin. Seharusnya Yesus menjadi tujuan dari setiap perbedaan yang ada. Yesus menjadi alasan kenapa kita harus bersatu di tempat ini. Yesus menjadi visi untuk kita melakukan secara bersama-sama. Ayat 16 bilang apa? Ayat 16 bilang, sesuai dengan sadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Katakan kasih. Tubuh ini, Yesus kepala, yang ngikat kita semuanya itu kasih. Katakan kasih. Jadi kalau nggak ada kasih, sebenarnya kita nggak terikat dalam satu rumah atau satu tempat. Betul sih? Nggak ada kasih, Tuhan Yesus nggak kasih anaknya sampai saat ini. Karena dia tahu kasih yang bisa mengikat setiap perbedaan. Saya nggak tahu perbedaan apa yang sedang terjadi dalam rumah tanggamu, di dalam keluargamu. Tapi kalau kasihmu sudah tidak ada, mungkin sudah tidak ada ikatan yang ada di dalam satu kesatuan dalam rumah. Jadi hari ini saya mau remind buat kita semua bahwa tubuh terdiri dari kepala dan anggota yang diikat oleh satu kasih. Amin. Dan kasih itu yang membawa kita bersama-sama melakukan satu tujuan yang Kristus mau dalam hidup kita. Saya mau undang lagi orang-orang yang sudah ditunjuk lagi hari ini. Boleh maju ke depan? Saya mau kasih contoh buat kita semua. Boleh. Thank you. Cuma 3 ya? Oh satu lagi ada. Oke. Supaya Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, kita di ICC kita punya volunteer yang luar biasa. Boleh kasih aplaus buat mereka. This is
ya sebagian dari volunteer yang ada hari ini. Biasanya kita 30 sampai 40 orang yang melayani hari ini. Luar biasa bukan? Ini namanya Reni. Reni adalah hospitality. Nah, ada yang tahu nggak? ada hospitality. Yes, itu yang buat siapin makan, buat volunteer, pastor, mereka yang sediapin luar biasa. Oke? Tadi udah tahu ya, dia singer di depan, ya, Acel. Nah, Acel itu singer, oke? Nah, ini kadang nggak terlihat di IO nih, kadang benar mandir tapi nggak tahu itu apa gitu ya. Apa fungsinya gitu. Nah, Sharon dan tim yang pakai baju seperti ini, mereka itu event organizer. Jadi setiap hal yang bagus di sini, nice gitu ya, itu karena mereka yang ngatur semua. Luar biasa nggak? Aplaus buat tim IO. Nah, kalau Bapak ini saya nggak tahu di dia apa ya. Oke, Nate is head all volunteer. Boleh tepuk tangan buat Nate. Dia yang mengatur seluruh volunteer di ICC Jakarta. Wow. Tapi dia juga melayani. Dia staff boleh, tapi dia melayani juga sebagai apa? WL bisa, pokoknya apapun bisa lah dia. Itu hebatnya dia, saya bingung juga. Tapi, saya mau kasih tahu bahwa mereka itu datang itu bukan seperti saudara. Jam 11 kurang atau jam 11 lebih. Enggak. Tapi mereka datang itu jam 8, jam 9 sudah ada di tempat ini. Wow. Yang saya mau saksikan buat Bapak Ibu Saudara. Ini bukan soal tugas. Tapi kasih mereka buat Tuhan, kasih mereka buat rumah ini, itu yang mereka untuk bisa bekerja sama sampai ibadah yang tiap minggu itu luar biasa karena mereka. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat mereka. So thank you guys buat setiap pelayanan kalian. Terima kasih. Boleh kembali, thank you so much. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat mereka. Oh sebentar, saya lupa. Boleh masuk ke depan lagi? Bapak Ibu harus tahu, ada satu yel-yel yang ada di volunteer. Boleh? Kita yel-yel sama-sama. Kamu net mimpin karena head kan ya? Saya lupa tadi, lewat. Siapa Pak? Oke, boleh kita? Ya, yuk. One God. One God, so Jesus. Thank you so much. Woo. Tiap minggu mereka yel begitu saudara. Kenapa? Karena mereka harus ingat, yang mereka layani itu satu Tuhan. Hati mereka itu buat Tuhan karena mengasihi. Soul mereka, ya Tuhan inilah jiwa kami mau persembahkan buat Tuhan. Dan pusatnya selalu Yesus, betul? Nah tiap minggu yel-yel itu after mereka briefing, mereka pasti ya gitulah ya. Sama-sama. Tapi itu remind buat mereka. Oh iya, Bapak Ibu harus tahu bahwa mereka itu nggak dibayar. Mereka melayani karena ini rumah. Yes, rumah itu nggak perlu dibayar, benar nggak sih? Pak, saya mau Jose ya, anak saya. Papi, saya tadi udah cuci piring, kasih 5.000 boleh? Wah, 5.000 ini rumah sendiri, kamu makan tadi, cuci piring sendiri lah gitu. Artinya di dalam rumah setiap orang itu melayani, betul? Karena ini rumah buat setiap generasi. Bahkan ada generasi-generasi yang gak terlihat ya di belakang sana, saya cuma tadi ambil, yang mungkin gak tiap minggu kelihatan, tapi mereka melayani Tuhan. So, bolehkah sekali lagi beri tepuk tangan buat setiap volunteer yang luar biasa melayani kita. As one body, Jesus is our center and love is our bone. Jadi sebagai orang dalam satu tubuh, mari Yesus jadi pusat dan kasih itu yang mengikat kita semua. Amin. Saya percaya perbedaan itu gak akan ada lagi karena ada Kristus dan kasih yang mengikat kita. Katakan amin. Itu yang pertama, unity in one body. Yang kedua, unity in one spirit. Katakan unity in one spirit. Di 1 Korintus 12 ayat 13 bilang gini. For by one spirit we are all baptized into one body. Whatever we be Jews or Gentile, whatever we born on free or free,
and have been all made to drink into one spirit. Jadi, mau kamu Yahudi, kamu orang Samaria, mau kamu, Yesus lagi bilang bahwa kita harus bersatu di dalam satu roh. Bicara tentang one spirit, kita semua itu disatukan lewat Roh Kudus. Waktu Yesus naik ke sorga, dia menyajikan apa saudara? Penolong, betul? Untuk setiap orang percaya, kesatuan roh akan tercermin dari hidup orang percaya. Nah, buktinya apa? Boleh kita baca sama-sama, saudara? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 1, 2, 3. Tetapi sukacita, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi, waktu kita bilang kita lagi dalam satu spirit, ternyata kita harus menunjukkannya lewat apa? Buah-buah roh ini. Dalam setiap kehidupan kita, mau di rumah, mau di kantor, mau di usaha kamu, adakah buah-buah ini? Ini pertanyaan buat kita ya. Saya mau saudara merenung ini. Apakah ada kasih di antara kita? Coba lihat kiri kanannya. Apakah masih ada kasih di antara kita? Selanjutnya, apakah masih ada sukacita dan damai sejahtera di rumahmu? Coba renungkan, bayangin rumahmu. Apakah masih ada sukacita dan damai sejahtera di rumah kita? Apakah masih ada kesetiaan di antara suami istri? Coba suami istri saling bertanya, apakah masih ada? Apakah masih ada kebaikan di antara member home cell? Coba colek membernya, masih enggak sih kamu baik sama saya? Apakah ada penguasaan diri dari setiap pribadi kita? Mari tanya pribadimu, masih ada enggak sih penguasaan diri dalam hidup saya? Atau gorengan hajar terus misalnya. Salah ya, maaf. Bilang diri saya kayak ini, enggak ya. Oke. Apakah masih ada kelemah lembutan di antara anak dan orang tua? Mari orang tua saling bertanya dan lihat anaknya. Apakah ada kelembutan di dalam hidupnya? Hari ini, buah roh itu membuat kita bercermin. Kalau kita in one spirit, kita harus melihat bahwa kita punya buah-buah roh dalam kehidupan kita. Amin. Simple, waktu kita melihat ini, apakah sudah diaplikasikan atau belum? Karena buah-buah roh ini mencerminkan hidup kita dimanapun kita berada. Jika kita ada buah-buah roh ini, saya yakin kita sedang mengusahakan untuk bersatu di dalam satu roh. Buat pernikahanmu, buat keluargamu, buat di kantormu, waktu kamu bilang, oh ada kak, ada pastor, ada. Berarti saudara sedang mengusahakan kesatuan di antara kamu. Karena ini jadi indikator bahwa kita sedang mengusahakan kesatuan. Pasti effort banget, benar gak sih saudara? Effort banget. Saya kasih contoh. Kesabaran. Kesabaran itu saya, bukan saudara. Itu seperti setebal tisu ini. Kesabaran itu, benar gak sih? Siapa yang gak alami? Kalau kesabaran saudara, bapak ibu saudara setipis ini gitu. Situasinya apa aja, benar gak sih? Tapi saya mau highlight. Respon kita itu bukan dari luar yang mempengaruhi ke dalam. Tapi dari dalam yang mengalir keluar. Itu yang penting. Betul gak sih? Apa yang kita respon karena dari dalam. Nah, saya mau bilang bahwa waktu kita sedang mengusahakan kesatuan, mari biar buah-buah roh ini ada di dalam hidupmu. Ada di dalam keluargamu, supaya itu yang membawa kita bisa bersatu dengan banyak orang. Karena ada buah-buah yang kelihatan dari hidup kita. In one spirit.
Spirit bicara dari dalam keluar. Unity in one spirit reflect in the fruit of the spirit. Jadi kesatuan di dalam roh itu terlihat waktu kita sedang membawa buah-buah roh dalam hidup kita. Saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa mari waktu kita mau bersatu, mungkin lagi ada problem di dalam kehidupanmu, di dalam rumah tanggamu, mungkin dalam kerjaan, di bisnismu, tapi waktu engkau punya spirit untuk bersatu, untuk bisa-bisa membangun bersama, saya percaya ini akan membawa perubahan dalam apapun yang sedang saudara alami. Karena saudara membawa buah-buah roh ini menjadi satu yang nyata di dalam setiap kehidupanmu. Amin. Boleh hari ini saya minta semua maju, tim musik maju ke depan. Saya minta Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Saya mau closing sama satu ayat ini. Waktu kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengusahakan dua hal ini buat kita bersatu. Unity in one body, unity in one spirit. Tapi ada bertanya, buat apa kalau kita sudah di one body, in one spirit, buat apa? Coba kita baca sama-sama Roma 15 ayat 7. TPT version ini bilang gini. You will bring God's glory when you accept and welcome one another as partner. Just as the anointed one has fully accept you and receive you as his partner. Jadi tujuannya buat bersatu buat apa? For God's glory. Apapun yang kita lakukan, waktu kita menerima satu sama lain, kita mengusahakan one body, one spirit, saya percaya it's all about God's glory. Kemuliaannya hanya buat Tuhan. Karena kita tahu waktu orang percaya bersatu, iblis gak diam. Dia pengen terjadi perpecahan di antara kita. Waktu suami istri bersatu, iblis jadi hal yang akan membuat kita gak bersatu. Makanya perlu kita usahakan, amin. Hari ini jadi wake up call buat kita semua. A call to unity. Kita mendengar firman Tuhan hari ini. Saya gak tahu situasimu lagi apa. Tapi dengar, Tuhan rindu bahwa kita bersatu. Tapi iblis gak pernah tinggal diam dalam kesatuan yang ada. So hari ini, mari make effort. Mari saling mengusahakan untuk unity as one body. Unity as one spirit. And all the glory to our God, Jesus. Ada amin saudara? Yes. Mari kita nyembah Tuhan dan saya akan berdoa ada 3 hal yang saya dapatin secara personal buat setiap jemaat Tuhan di tempat ini. So sebelum kita berdoa, bolehkah kita menyembah Tuhan sekali lagi dan biarkan firman ini masuk ke dalam hidupmu dan biarkan Tuhan berbicara buat hidupmu. Thank you Lord. Let's worship.